Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Pak Fahmi Kamal SEMM, dosen tetap Universitas Mitra Bangsa dari Fakultas Manajemen dan Bisnis. Apa kabar kalian semua, para mahasiswa, mahasiswi, Fakultas Manajemen dan Bisnis Universitas Mitra Bangsa, dimanapun kalian berada. Semoga kalian tetap sehat walafiat dan dapat mengikuti perkuliahan online pada siang hari ini. Hari ini saya akan membahas tentang materi yaitu manajemen kreatif dan inovasi. Langsung saja saya masuk pada materinya. Mudah-mudahan sudah terlihat pada layar YouTube-nya ya, pada layar Zoom meeting ataupun layar YouTube-nya. Kita akan membahas tentang manajemen kreatif dan inovasi ya yang akan saya bawakan. Saya Pak Fahmi Kamal SMM, dosen tetap Fakultas Manajemen dan Bisnis Universitas Mitra Bangsa. Ya, kali ini kita akan uh, membahas tentang manajemen kreatif dan inovasi. Kita lihat di sini yaitu adanya teori kreativitas dan inovasi, di mana dikatakan di sini ya adanya peluang tidak akan muncul tanpa ide dan inspirasi. Nah, untuk mendapatkan sebuah ide dan inspirasi, maka Anda harus berpikir kreatif dan inovatif. Caranya adalah menggunakan pengetahuan Anda untuk berpikir berbeda dalam memecahkan kesulitan Anda yang Anda alami ataupun orang lain. Nah, inilah mulanya muncul adanya kreativitas dan inovasi, ya khususnya yang diatur atau dikelola tentunya. Maka lahirlah manajemen kreatif dan inovasi. Nah, ini jadi kita harus selalu mengutamakan berpikir kreatif dan inovatif, ya gunakan kita sebagai manusia, makhluk yang sempurna, tentunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal pikiran yang sempurna, yang matang, tentunya inilah yang kita pergunakan dalam keseharian kita, dalam memecahkan masalah, dalam memecahkan kesulitan yang mungkin kita alami setiap harinya. Nah, manfaat berpikir kreatif dan inovatif, ya, di sini dikatakan pertama, merubah masalah dan kesulitan untuk menjadi sebuah inspirasi, ide, dan gagasan baru. Nah ini, jadi masalah ataupun kesulitan yang kita alami, ini bisa saja timbul ya inspirasi di benak kita, di pikiran kita, timbul ide-ide menarik ataupun gagasan-gagasan baru. Ya biasanya yang namanya musibah ataupun cobaan atau apapun itu namanya ya yang datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa taala, biasanya ada hal yang menarik di dalamnya. Ya, selalu ada hikmah di setiap kejadian. Selalu ada apa namanya? uh, ya manfaat ataupun hikmah yang kita dapatkan dari setiap kejadian-kejadian yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah gunanya kita diberikan akal pikiran yang matang supaya kita dapat berpikir ya hal-hal apa yang terjadi di sekitar kita, yang hal-hal apa yang kita alami dalam kehidupan ini, maka bisa kita ambil hikmah dari setiap kejadian yang terjadi. Nah, inilah ya merubah masalah dan kesulitan untuk menjadi sebuah inspirasi, ide dan juga gagasan baru. Yang kedua, menemukan solusi yang inovatif dari masalah yang belum pernah ditemukan jawabannya. Nah, inilah gunanya ya adanya manajemen kreatif dan inovatif ini ya. Jadi kita cari solusi yang tepat ya dalam hal manajemen ya mungkin tidak bisa sendirian kita memecahkan masalah, maka kita perlu ya mendengarkan masukan-masukan dari orang lain atau dari pihak lain. Boleh-boleh saja ya kita sharing dengan orang-orang yang terdekat di kehidupan kita ya untuk berbagi dalam hal apapun ya terutama dalam setiap permasalahan yang kita alami, kita sharing guna untuk mendapatkan apa namanya solusi yang terbaik
ya dalam memecahkan permasalahan tersebut. Nah, ini menemukan solusi yang inovatif dari masalah yang belum pernah ditemukan jawabannya. Yang ketiga, merubah keterbatasan menjadi nilai tambah. Nah, inilah ya, adanya kekurangan, adanya keterbatasan yang dimiliki oleh seseorang, oleh siapapun, ya, biasanya itu menjadi kelebihan bagi dirinya, ya, yang kita tidak ketahui, yang kita tidak punyai, justru ada pada diri orang lain, ya. Ya, misalkan apa namanya, ada seseorang yang memiliki keterbatasan dari anggota tubuhnya, ya barangkali ada yang tidak ada, tetapi dengan dia tidak ada salah satu anggota tubuhnya, ya misalkan tangan ataupun kaki, nah justru dia bisa melukis ya dengan menggunakan kaki misalkan, ya. Sedangkan orang yang normal yang mempunyai panca indera lengkap termasuk kaki dan tangan belum tentu bisa melukis dengan menggunakan kaki. Nah, ini salah satu contoh. Jadi adanya keterbatasan seseorang, ya, justru itu menjadi nilai tambah buat dirinya untuk bisa melukis, ya, dengan menggunakan salah satu organ tubuhnya yang tidak biasa, ya, orang lain melakukannya. Nah, itulah apa namanya, kuasa dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi adanya keterbatasan justru itu menjadi nilai tambah, ya, bagi seseorang. Yang keempat, menemukan sebuah teknologi baru. Ya, jadi dengan adanya kreativitas dan inovasi ini, kecenderungan manusia untuk selalu berpikir, ya, bagaimana menciptakan hal-hal yang baru mengikuti dengan kondisi yang ada, ya, apalagi sekarang apa namanya, kemajuan zaman yang begitu apa namanya, yang begitu maju, sehingga teknologi juga berkembang. Semua pihak harus dapat mengikuti perkembangan teknologi baru tersebut. Kemudian yang kelima, untuk bertahan hidup, ya, bisnis dan juga karir tentunya. Ya, ini kreatif dan inovasi. Tentu harus ada kreativitas di dalamnya dalam bisnis dan karir. Gunakan media sosial. Dahulu media sosial belum ada, kecenderungannya dalam hal bisnis ya masih sifatnya itu tradisional. Tapi dengan adanya kemajuan teknologi baru yang semakin berkembang, ya, media sosial di mana-mana itu bisa dipergunakan menjadi apa namanya, sarana baru dalam hal bisnis dan juga karir. Begitulah perkembangan zaman, ya, perkembangan teknologi, perkembangan media sosial, ya, dan lain sebagainya. Kecenderungannya itulah yang menjadi bisa dimanfaatkan, ya, oleh manusia. Maka inilah manfaat berpikir kreatif dan inovatif. Kemudian the basic of creative thinking atau dasar-dasar dan prinsip pola pikir kreatif. Nah, ini ya. Jadi ada prinsip dasar pertama yaitu teori kreativitas, yaitu konektivitas. Ya, jadi adanya di sini apa namanya, berkakas pikiran dalam hal pengolahan atau mempertemukan antara IQ dan EQ, ya. Jadi ada objek yang belum ada jawaban atau dipecahkan. Ada kesulitan, ada masalah, ada tantangan, ada cobaan, ada persoalan, ada keterbatasan. Ini adalah hal-hal yang sifatnya belum terpecahkan atau belum ada jawaban yang tepat untuk mengatasi hal-hal tersebut. Maka di sini dipertemukan atau diolah dengan adanya IQ dan EQ. Nah, ini adalah berpikir kreatif dan inovasi, ya, dalam hal memecahkan permasalahan. Jadi gunakanlah adanya informasi, adanya pengetahuan, adanya pengalaman, adanya keahlian yang dimiliki seseorang, atau bisa saja sharing dengan orang lain yang jauh lebih banyak pengalaman, yang lebih banyak pengetahuannya, yang lebih banyak informasinya. Nah, tentunya dengan adanya kita sharing dengan orang lain, maka akan lebih ringan semua kesulitan, masalah, tantangan, cobaan, ya, persoalan ataupun keterbatasan, kekurangan yang dimiliki. Nah, ini kita olah. Jadi itulah gunanya adanya orang lain, ya, adanya pihak lain. Maka dalam hidup kita tidak sendirian, kita tidak bisa hidup sendiri, melainkan butuh orang lain. Ya, dengan adanya bantuan dari orang lain, maka semua permasalahan
ya semua kesulitan insya Allah akan menjadi ringan. Karena apa? Kita bisa sharing, kita bisa memecahkan permasalahan tersebut ya dengan solusi yang terbaik tentunya. Nah, dari adanya pengolahan maka akan timbul inspirasi, ide dan juga kesempatan. Nah, itulah gunanya ya. Jadi mengolah daripada IQ dan IQ yang dimiliki ya, perkakas pikiran yang ada pada diri manusia itu sendiri dalam hal memecahkan semua kesulitan, masalah, tantangan, cobaan, persoalan ataupun keterbatasan yang ada. Nah, salah satu contoh di sini berpikir kreatif. Ya, seekor burung masuk ke dalam kelas. Namun banyak mahasiswa atau mahasiswi yang bingung bagaimana cara mengeluarkannya dari dalam kelas. Nah, ada seseorang yang berpikir kreatif dengan menggunakan teori konektivitas. Nah, caranya adalah di sini menggabungkan antara tools dan objek yang ada, ya, yang dimiliki. Ya, jadi di sini masalahnya adalah mengeluarkan burung dari dalam kelas. Nah, toolsnya di sini adalah pengetahuan. Serangga menggunakan cahaya untuk menuntunnya keluar. Ya, objeknya di sini adalah untuk dalam kelas banyak cahaya sehingga kesulitan untuk memaksa burung keluar dari dalam kelas. Maka di sini kita gabungkan toolsnya atau alatnya adalah pengetahuan yang dimiliki. Ya, jadi bagaimana menuntunnya? Ya, dengan menggunakan cahaya untuk bisa keluar kelas. Ya, hasilnya di sini setelah kita gabungkan antara tools dengan objeknya, maka timbul ide gitu ya, timbul ide yaitu adalah tutup semua jendela dan pintu, matikan lampu dan sisakan satu jendela sebagai acuan untuk keluar. Nah, ini ya. Jadi cahaya dari luar itu tentunya akan menarik perhatian si burung ya untuk mau keluar. Dengan adanya jendela yang terbuka, maka burung tentunya akan mengikuti arah cahaya tersebut. Ya, maka hasilnya adalah burung keluar dari dalam kelas tersebut. Nah, inilah salah satu contoh menggabungkan tools dengan objek yang terjadi ataupun kesulitan apa yang terjadi. Maka disinilah gunanya adanya pengetahuan, ya, menggunakan pengalaman, menggunakan keterampilan ataupun skill yang dimiliki baik oleh dirinya sendiri ataupun oleh orang lain. Nah, itulah gunanya adanya teman, adanya gunanya saudara, guna untuk dapat sharing, memecahkan semua kesulitan ataupun permasalahan yang terjadi. Berikutnya, ya, para mahasiswa sekalian, kita lihat di sini adanya 7 prinsip berpikir kreatif. Pertama di sini posisikan Anda berlawanan atau berbeda. Ya, artinya kalau istilah yang sering kita dengar adalah berpikir di luar kotak gitu ya, out of the box. Nah itu ya, keluar dari kotak, out of the box. Jadi jangan berpikir yang biasa-biasa saja ya, seperti itu. Jadi gunakanlah akal pikiran kita guna untuk dapat menemukan solusi yang terbaik, solusi yang lain dari biasanya. Ini ya, itu yang pertama. Posisikan Anda berlawanan atau berbeda. Ya, berpikir di luar kotak, out of the box. Yang kedua, berpikir apa yang Anda lihat tidaklah sempurna. Nah, ini ya. Bagaimana caranya menyempurnakannya? Nah, dari diri sendiri tentunya bagaimana untuk bisa mengubahnya menjadi lebih baik, lebih berwarna, lebih bermakna. Nah, ini ya. Jadi kita berpikir apa yang Anda lihat tidaklah sempurna. Bagaimana menyempurnakannya? Maka manusia itu sendiri yang dapat menyempurnakannya dari apa yang kita lihat tersebut. Yang ketiga, berpikir detail. Teori konektivitas tadi seperti pada slide sebelumnya. Berpikir detail. Artinya kita berupaya untuk dapat memecahkan permasalahan tersebut ya dengan kemampuan diri kita sendiri ataupun juga berbagi kemampuan ataupun pengalaman dari orang lain yang ada di dekat kita. Yang keempat, berpikir bahwa segala sesuatunya pasti ada jalan keluarnya. Nah ini. Nah yang perlu kita ingat adalah setiap kesulitan akan ada kemudahan. Jadi setiap permasalahan insya Allah ada jalan keluarnya, ada solusinya. Ya, karena Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memberikan
cobaan pada hambanya kalau tidak ada solusi. Ya, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan solusi pada setiap permasalahan yang terjadi. Ya. Yang kelima, kesempatan atau inspirasi itu melekat di belakang kesulitan. Tadi yang sudah saya jelaskan ya barusan ini. Ya, bahwa dari setiap kejadian, dari setiap kesulitan yang ada, maka akan ada kemudahan. Jadi kesempatan atau inspirasi itu melekat di belakang kesulitan. Ya, jadi setiap permasalahan pasti ada solusinya yang terbaik. Yang keenam, selalu menginginkan hasil yang lebih sempurna dari yang sebelumnya. Nah ini ya, walaupun kita ketahui bahwa tidak ada yang sempurna ya di muka bumi ini, ya, tapi kita harus selalu berpikir bahwa kita mencari yang sempurna, yang lebih sempurna dari yang sebelumnya. Kita mengupayakan yang terbaik. Nah, itu intinya ya. Kita berupaya untuk menjadi atau mengupayakan sesuatu hal yang terbaik gitu ya. Yang ketujuh, imajinasikan 1% dan gunakan pengetahuan 99%. Nah, ini ya. Jadi memang pengetahuan itu sangatlah berharga dalam kehidupan ini, dalam memecahkan semua permasalahan yang ada. Pengetahuan, pengalaman itu yang paling utama ya. Pengalaman ataupun pengetahuan ataupun pengalaman yang ada. Dan imajinasi itu merupakan 1% dari sesuatu yang ada. Kemudian adanya prinsip dasar kedua atau teori ketidaksempurnaan. Ya. Ada barang, benda ataupun produk yang ada. Nah, yang pertama di sini Anda melihat dan mengamati ketidaksempurnaan. Ya, ada barang, benda ataupun produk. Nah, dari sisi lain yang berbeda, maka akan ditemukan adanya kelemahan. Ada dapat ide, inspirasi dan juga peluang. Kemudian disempurnakan, ya. Nah, ini disempurnakan menjadi produk yang inovatif. Nah, ini adalah teori ketidaksempurnaan. Artinya di sini dalam berbagai hal, dalam berbagai masalah, kita hendaknya dapat melihat ataupun mengamati ketidaksempurnaan itu, ya, kita temukan kelemahannya, kita cari solusi yang terbaik, ya, dari ide, inspirasi ataupun peluang yang ada, maka ini disempurnakan menjadi produk-produk yang lebih inovatif di dalamnya. Kemudian yang ketiga, adanya prinsip dasar ketiga, yaitu menggabungkan dua kesulitan atau masalah ataupun lebih. Ya, ada kesulitan A dan kesulitan B. Bagaimana menggabungkan ganti kata tetapi menjadi dan. Ya, maka akan ditemukan inspirasi dan ide baru. Nah, ini ya. Jadi adanya berbagai macam kesulitan, apapun itu, mau kesulitan A ataupun kesulitan B, ya. Ini kita gabungkan, ya, kita ganti kata tetapi menjadi dan. Artinya dalam hal ini adanya berbagai macam kesulitan yang terjadi, kita cari solusi yang terbaik, ya. Kita ganti kata tetapi menjadi dan ini akan ditemukan inspirasi dan juga ide-ide baru yang akan kita temukan guna untuk mengatasi berbagai kesulitan tersebut. Nah, yang keempat, adanya prinsip dasar lainnya. Ya, berpikir berbeda dan berlawanan arah. Nah, ini seperti yang tadi saya sempat jelaskan, ya, berpikir out of the box, ya. Adanya kesulitan A, pemecahan biasa A, ya. Kemudian adanya kesulitan B, maka akan ada pemecahan biasa B. Antara kesulitan A dengan pemecahan biasa A yaitu akan berpikir berbeda atau berlawanan arah. Ya, maka akan muncul solusi kreatif A, yaitu ditemukan pemecahan atau solusi kreatif yang baru. Nah, maka di sini dari kesulitan B, ya, kita ada solusi pemecahan biasa B, maka akan lahir berpikir berbeda atau berlawanan arah. Ya, solusi kreatif yang ditemukan dalam solusi kreatif B tersebut. Ya, nah ini. Oke, para mahasiswa sekalian, ya, berikutnya kita lihat adanya faktor-faktor keberhasilan inovasi. Nah, ini harus berorientasi pasar, itu yang pertama. Artinya berorientasi kepada konsumen, berorientasi pada masyarakat. Nah, ini faktor dari keberhasilan inovasi tentunya ya.
Inovasi tidak akan bisa berkembang secara menyeluruh jika produsen ataupun juga penjual tidak berorientasi pada pasar atau berorientasi pada konsumen. Maka hendaknya semua produk-produk yang dihasilkan itu orientasinya adalah manfaat buat konsumen. Yang kedua, mampu meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Bagaimana caranya? Tentunya berhubungan dengan yang pertama, ya, orientasi pasar atau orientasi kepada konsumen. Maka dalam hal ini harus dapat kita tingkatkan, ya, nilai tambah perusahaan dengan cara yaitu meningkatkan kualitas produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan adanya kualitas-kualitas yang baik, kualitas-kualitas yang yang sangat tinggi kualitasnya, produk-produk barang yang berkualitas, tentunya ini akan menjadi daya tarik bagi konsumen untuk mau mengkonsumsi produk-produk barang yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, mempunyai unsur efisiensi dan efektivitas. Nah, ini tentunya sangat-sangat dibutuhkan, ya, unsur efisiensi dan efektivitas. Artinya nilai tambah atau nilai jual dari produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan, kualitasnya tidak diragukan lagi, artinya kualitasnya sangat baik, sangat sempurna, ya, tetapi harganya sangat terjangkau, ya, dan konsumen juga tentunya akan menyukai dengan adanya produk-produk yang kualitasnya sangat tinggi tetapi harganya juga terjangkau. Tentu ini akan sangat dinantikan atau sangat disenangi oleh konsumen, ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, harus sejalan dengan visi yang ada dan juga harus bisa ditingkatkan lagi. Ya, artinya keberlanjutan daripada perusahaan tentunya ditentukan dari berbagai macam upaya daripada pihak perusahaan dalam meningkatkan nilai kualitas produk tersebut sehingga menjadi nilai tambah bagi perusahaan, dan ini tentunya dengan adanya nilai tambah tersebut maka perusahaan akan terus berjalan, harus dapat menghidupi semua karyawan yang ada, dan produk-produk yang dihasilkan juga sangat bermanfaat bagi konsumen tentunya. Kemudian yang terakhir, ya, yaitu sumber yang bisa mendorong sebuah inovasi. Ya, jadi adanya perbedaan antara penawaran dan permintaan, ini akan muncul peluang. Ya, jadi adanya gap atau perbedaan antara penawaran dan permintaan akan muncul peluang. Artinya penawarannya sedikit sementara permintaannya banyak, misalkan seperti itu. Nah, ini akan muncul peluang bagi usaha-usahawan lain, ya, untuk mau berusaha membuka usaha yang sama atau yang lebih baik dari yang sudah ada. Nah, ini akan muncul peluang tentunya. Yang kedua, momentum dan tren, kecenderungan. Akan muncul permintaan baru, ya. Kemudian yang ketiga, perubahan yang menuju ke sebuah sistem baru. Akan muncul kesempatan. Yang keempat, masalah yang belum terpecahkan dalam jangka waktu yang lama, akan muncul solusi dan produk inovatif. Dan yang kelima, yaitu adalah inovasi yang mengganti inovasi yang lama. Akan muncul tren baru tentunya dalam produk-produk yang diciptakan oleh berbagai macam produsen, sehingga produk tersebut akan disenangi dan diminati oleh konsumen tentunya. Ya, demikian paparan ataupun pembahasan dari saya menyangkut daripada manajemen kreatif dan inovasi ini, ya. Semoga bermanfaat bagi para mahasiswa sekalian, khususnya mahasiswa-mahasiswi Fakultas Manajemen dan Bisnis Universitas Mitra Bangsa. Ya, semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kalian semua dan umumnya bagi masyarakat umumnya yang menyaksikan video YouTube ini. Dan saya mengharapkan adanya like, subscribe, dan komen, ya, dari video YouTube yang saya tayangkan, ya, dalam hal video pembelajaran ataupun perkuliahan, ya, dari berbagai materi-materi yang saya bawakan tentunya, ya. Saya stop share terlebih dahulu, ya. Ya, akhirnya saya ucapkan terima kasih banyak, ya, atas perhatian kalian semua, para mahasiswa-mahasiswi, khususnya dari Fakultas Manajemen Bisnis Universitas Mitra Bangsa, yang saya banggakan tentunya. Jika ada pertanyaan barangkali nanti bisa ditanyakan di kelas kalau ingin secara langsung, ya.
Nah, seperti itu ya, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sukses semuanya buat kalian semua. Terima kasih.